Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, pendidikan sangatlah penting dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan di masa depan. Nah, untuk memberikan pendidikan di perguruan tinggi, Universitas Terbuka memberikan akses program pendidikan sarjana dan pasca sarjana dengan proses perkuliahan yang fleksibel dan berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Lantas seperti apa kualitas dari sistem pendidikan Universitas Terbuka dan apa saja keunggulannya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gandasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Universitas Terbuka Jakarta Bapak Edward Zubir dan juga Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis atau Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka Bapak Rahmat Budiman. Halo, apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah hadir pagi ini di Bincang Kita. Kita mau membahas mengenai Universitas Terbuka. Mendengar atau sering mendengar mengenai Universitas Terbuka. Tapi banyak mungkin yang juga belum tahu nih Pak, perbedaannya dengan universitas lainnya seperti apa dan akreditasinya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Melisa. Ini pertanyaan sering dilontarkan dan saya selalu menjawab dengan persamaannya dulu. Baik. Kesamaannya dengan perguruan tinggi lain adalah bahwa UT itu perguruan tinggi negeri. Ya. Yang berbeda itu hanya sistem belajarnya. Baik. Dari dulu kita melaksanakan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Ya. Artinya apa? Terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi asal mempunyai ijazah sederajat dengan ijazah SLTA atau yang sederajat. Baik. Dan jarak jauh berarti sistemnya kita menggunakan antara lain e-learning yang bisa diakses di kapan saja, di mana saja. Baik. Dan soal akreditasi kita diakreditasi oleh BAN PT. Dan tambahan lagi kita juga disertifikasi oleh lembaga internasional bahwa kita memang sudah sepantasnya dan layak untuk menjalankan program pendidikan jarak jauh. Baik, jadi hanya berbeda sedikit di sistem pembelajarannya, tapi sebetulnya akreditasinya sama, kualitasnya juga sama begitu ya. Betul. Tapi kemudian yang harus disebutkan juga nih Pak, harganya biasanya lebih terjangkau ya kalau Universitas Terbuka ini. Sehingga tapi padahal ini kelebihan, tapi dipertanyakan oleh orang-orang kenapa kok harganya bisa terjangkau begitu ya. Pak Rahmat bisa jawab kenapa nih kualitasnya bagus tapi harganya bisa terjangkau kemudian. Ya. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Harga biaya kuliah di Universitas Terbuka itu terjangkau karena memang itu pertama itu mandat pemerintah. Baik. Sejak tahun 84 Universitas Terbuka itu tidak boleh mahal. Kenapa? Karena kita harus memberikan layanan perguruan tinggi negeri kepada seluruh masyarakat. Kalau katakanlah ada masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Miangas, kan kalau kuliah di tatap muka mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, kos dan lain sebagainya. Maka Universitas Terbuka didirikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memberikan pendidikan kepada seluruh warga bangsa. Kemudian selain itu Universitas Terbuka karena biayanya kita bisa tekan dengan jumlah mahasiswa yang banyak, maka seperti dengan bahasa ringannya adalah seperti orang patungan membangun sebuah bangunan ya. Kalau sedikit sama menyumbang 100.000 kan bisa lebih murah gitu dibanding harus membangun dengan biaya sendiri. Nah, Universitas Terbuka kurang lebih seperti itu. Dengan mahasiswa yang sangat banyak, maka fixed cost-nya bisa kita tekan, maka biayanya bisa lebih terjangkau. Baik, itu dia. Jadi banyak sekali kelebihannya sebetulnya ya Pak ya. Tadi disebutkan kalau yang tadi di Pulau Miangas bisa merasakan begitu manfaatnya ya. Tapi ternyata di ibu kota, UT Jakarta ini juga populer ya Pak ya. Kenapa bisa seperti itu Pak? Kita tahu masyarakat Jakarta itu didominasi oleh masyarakat urban yang bekerja. Nah, karena mereka bekerja, mereka akan mencari universitas, perguruan tinggi untuk mengupgrade dirinya, itu yang lebih fleksibel dalam soal waktu, juga tentunya biaya terjangkau, dan membantu mereka dalam pekerjaannya. Jadi UT Jakarta memang pilihan yang tepat bagi mereka. Apalagi macet ya Pak ya di Jakarta ya. Tadi kalau bisa sistem pembelajarannya jarak jauh, tadi apalagi mungkin sambil bekerja, justru UT ini bisa jadi pilihan begitu ya, alternatif solusi kemudian. Kalau dari kurikulumnya di Universitas Terbuka ini seperti apa Pak Rahmat? Ya baik, terima kasih. Jadi kan seperti Pak Direktur sampaikan, kita itu sama dengan perguruan tinggi tatap muka lainnya. Semua kurikulumnya juga sama. Kita ada bahan ajarnya, kita ada dosennya,
kita ada ujiannya sama semuanya. Yang membedakan hanya tadi proses delivery-nya saja. Kalau yang di konvensional tatap muka, mahasiswa yang datang ke kampus. Nah kalau di kita di pendidikan tinggi jarak jauh di Universitas Terbuka, kampuslah yang datang ke rumah masing-masing. Bahan ajarnya yang kita siapkan itu diantar langsung ke rumah mahasiswa. Jadi ada kurir yang mengetuk pintu mengantarkan bahan ajar, mereka belajar, kemudian kita siapkan bantuan belajar dalam berbentuk bisa tadi online, atau kalau memang tidak memungkinkan online, mahasiswa bisa datang ke kantor-kantor kita, ke kantor di UT Jakarta begitu. Jadi semuanya sama, tapi dengan kualitas yang tetap sama, dengan harga yang lebih terjangkau, kira-kira begitu. Ya, baik. Dan ini ada upgrade juga, saat ini UT sudah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum begitu ya Pak ya. Kita ingin tahu setelah di upgrade ini apakah ada manfaat-manfaat lebih, tapi kita jeda sebentar ya, nanti kita akan bahas lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Anda kembali di Bincang Kita, saudara. Kami masih membahas mengenai UT Jakarta, kuliah berkualitas dengan biaya terjangkau. Masih ada bersama dengan saya di sini, tamu saya Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Bapak Edward Zubir, dan juga Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis, atau Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka, Bapak Rahmat Budiman, PhD. Baik, tadi kita bicara ya Pak, sempat terpotong bahwa saat ini Universitas Terbuka sudah berstatus PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Boleh cerita sebenarnya seperti apa perubahan ini dan manfaat apa kemudian yang bisa diterima, Pak? Baik, jadi di dalam dunia pendidikan tinggi khususnya, jadi ada 3 kelas katanya. Ada kelas satu biasa, ada PKBLU, yang paling tinggi itu adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Baik. Ya. Universitas Terbuka itu perguruan tinggi yang ke-45 didirikan pada tahun 84, tetapi kita menjadi PTNBH ke-21. Artinya adalah bahwa Universitas Terbuka bisa menyalip naik kelas perguruan tinggi yang sudah established sebelumnya. Nah, dengan naik kelasnya kita menjadi PTNBH, maka kita bisa merespon permintaan masyarakat lebih cepat. Katakanlah begini, ketika kami ke daerah, misalnya ada permintaan untuk membuka program studi baru, maka proses pembukaan program studi baru itu bisa jauh lebih cepat. Dengan cepatnya artinya bahwa ketika feasibility study sudah dilaksanakan dan kita memandang ini layak, maka rektor dapat membuat SK pembukaan program studi baru. Dengan tentu melaporkan ke kementerian. Kalau dulu kan kita harus ke kementerian dulu, kemudian kita mendapatkan izin. Prosesnya lebih panjang, lebih rumit. Prosesnya bisa 1 tahun, bisa lebih lama. Nah, begitu juga dengan program studi yang sudah jenuh, katakan gitu, ketika program studinya itu mahasiswa semakin turun, maka rektor bisa saja menutup program studi itu lebih cepat. Atau program studi itu kita create dengan penamaan baru, kurikulum baru, itu lebih cepat. Sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Kita menarik ya, saya jadi mau tanya ke Pak Edward. Program-program studi yang ditawarkan di Universitas Terbuka Jakarta tuh ada apa saja, yang paling diminati nih apa aja kemudian Pak? Baik, ada 4 fakultas. 4 fakultas dengan 43 program studi. 32 itu program studi S1, ada 2 diploma dan 7 program magister serta 2 program doktor. Nah, yang paling diminati sekarang ini sampai saat ini manajemen, komunikasi itu termasuk yang favorit. Tapi tadi kemudian dibahas mengenai pembelajaran jarak jauh begitu ya Pak ya. Sistem ujiannya seperti apa kemudian? Nanti bisa nyontek di rumah atau gimana nih Pak? Boleh diceritakan Pak? Terima kasih. Jadi Universitas Terbuka itu karena kita tadi sebutkan siapapun boleh masuk sepanjang punya ijazah SMA, maka saringan yang paling ketat itu ada di ujian. Maka sistem ujian kita perkuat. Jadi kita menyelenggarakan ujian dengan 3 plus ya, 3 cara plus, 3 metode plus. Yang pertama itu adalah ujian tatap muka. Jadi ada mahasiswa datang ke satu lokasi ujian, ada pengawas ujiannya. Kemudian mereka mengerjakan ya pencil based examination gitu, mengerjakan. Kemudian kita periksa di pusat, secara terpusat, secara nasional. Kita scan
Kemudian kita cek itu pola jawabannya juga. Okay. Nah itu yang pertama. Dan ketika ujian itu mahasiswa tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa buku. Jadi screeningnya sangat ketat gitu. Jadi dipastikan bahwa mahasiswa itu mengikuti aturan. Di satu kelas itu hanya ada 20 orang. Ada 20 orang, meskipun mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama, dipastikan soal yang diterima itu berbeda. Jadi katakanlah ada 20 orang mengambil mata kuliah yang sama, 20 orang itu mendapatkan soal yang berbeda. Jadi tidak mungkin untuk lirik-lirikan. Nomor satu misalnya apa? Beda pasti soalnya. Yang kedua itu kita menyelenggarakan ujian online. Ujian online yang konvensional, artinya bahwa mahasiswa datang ke tempat-tempat ujian online, duduk di depan PC, kemudian ada pengawasnya. Ada pengawasnya. Jadi juga sama, jadi mereka meskipun ada 20 orang, ada 12 PC, mereka soalnya berbeda. Yang berikutnya adalah ujian online proctoring. Ujian online proctoring itu adalah ujian bagi mereka yang punya mobilitas tinggi atau karena satu hal mereka ujiannya tidak mungkin kan datang. Mereka bisa di kantor, mereka bisa di rumah, nah, bisa dilaksanakan. Nah, dilaksanakan asalkan ada PC yang memiliki spek khusus yang memberi persyaratan. Kemudian mereka memastikan tidak ada orang. Bagaimana caranya memastikan tidak ada orang? Ya, kamera harus diputar 360 derajat. Kemudian kita punya super app yang bisa mendeteksi kecurangan. Katakanlah pertama itu kan ada face recognition. Face recognition, kalau face recognition sudah diterima, kemudian apabila ada mahasiswa itu melirik ke satu tempat beberapa kali, maka itu akan ada warning dari sistem. Nah, ada warning, kemudian ada suara yang kertas misalnya, atau ada bayangan juga ada warning. Kalau 3 kali warning itu tidak diindahkan, maka examination secara otomatis akan berhenti. Dan rekaman akan kita simpan selama 2 tahun sesuai dengan SOP. Jadi ketika mahasiswa komplain, ini loh. Nah, menambahkan yang kedua, tadi itu adalah ada namanya ujian semi online proctoring. Jadi ujiannya di satu kelas, nah, tidak ada pengawasnya. Pengawasnya di pusat. Nah, ada kamera yang bisa mengawasi. Nanti kita mencatat pelanggaran-pelanggaran. Baik, jadi canggih ya kalau tidak perlu khawatir begini, bisa saling lirak-lirik atau contek-mencontek. Ini semua sudah dipikirkan baik-baik sehingga kualitasnya tadi tetap terjaga kemudian ya. Bicara mengenai kualitasnya nih Pak, karena ujiannya sudah berkualitas, saringan masuknya berkualitas, lulusan-lulusannya kualitasnya seperti apa, boleh diceritakan nih Pak? Kalau lulusannya berkualitas itu sebetulnya yang paling tepat menilai itu adalah user ya. User. Tapi kita bisa ceritakan bahwa lulusan S1 dari Universitas Terbuka itu bisa diterima untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lain untuk program pascanya sampai ke S3. Itu dari sisi keberlanjutan studinya. Tapi kalau di sisi pekerjaan itu semuanya sudah merambah kemana-mana itu lulusannya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Baik, terserap dengan baik begitu ya. Pak Rahmat, boleh cerita sedikit mungkin penyerapannya lulusan dari UT ini seperti apa Pak? Jadi 83% mahasiswa UT saat ini itu sudah bekerja. Baik di sektor formal maupun non formal. Dan sekarang ini saya dapat menceritakan bahwa tahun 2019 untuk formasi 2020 ada 9.436 alumni UT lolos CPNS. 9.436, jauh di atas lulusan perguruan tinggi tatap muka. Nah, itu menunjukkan bahwa mahasiswa UT bisa berkompetisi, ya, kompetisi dengan mereka yang lulusan dari perguruan tatap muka. Kan UT banyak lulusan, emang betul banyak lulusannya, tapi kalau misalnya yang lulusannya itu tidak kompeten, mungkin yang diterima bukan 9.000, mungkin 100 orang, tapi karena kita kompeten sehingga 9.000. Kemudian tahun ini, tahun 2022 untuk formasi ASN guru P3K untuk gelombang 1 dan gelombang 2 itu sudah lebih dari 70.000 alumni UT diterima sebagai ASN guru. Artinya bahwa guru-guru ini
pertama diakui kemampuannya oleh BKN. Betul. Yang berikutnya lah mereka bisa berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi tatap muka. Baik, tadi tidak perlu diragukan berarti ya Pak ya. Kualitas lulusannya sama, bisa berkompetisi dan tadi ya terserap dengan baik di dunia pekerjaan. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya, karena menarik sekali nih, tadi belum sempat ditanya tuh, kalau mahasiswa biasanya kalau punya pertanyaan bisa tanya langsung kalau di kelas ya, kalau secara UT nih bagaimana, nanti kita jawab ya. Tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita. Saya masih dengan Pak Rahmat dan juga Pak Edward. Kita sedang membahas mengenai universitas terbuka ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Edward terlebih dahulu. Tadi kita sempat cerita nih mengenai sistem ujian ya, tadi dijelaskan oleh Pak Rahmat. Mungkin yang masih belum terbayang begitu ya. Tadi kan sistem pembelajarannya jarak jauh nih Pak. Kalau kita di dalam kelas, mahasiswa punya pertanyaan bisa langsung tanya begitu ya ke dosennya. Boleh diceritakan lebih lengkap kalau pembelajaran sistem jarak jauh ini, ada kalau bingung, ada pertanyaan, ini sistemnya kemudian seperti apa Pak? Ya, kalau untuk yang jarak jauh, kita kan punya layanan e-learning. E-learning itu memang tidak real time, tapi mahasiswa di situ bisa bertanya kepada dosennya untuk mata kuliah tersebut. Dia mengajukan pertanyaan, ada forum diskusi, ada forum tugas, dan juga dialog antara dosen dengan mahasiswanya, walaupun tidak dijawab secara real time. Misalnya dia memberikan pertanyaan hari ini, mungkin dijawab nanti sore atau besok atau lusa. Ada range waktunya. Itu yang e-learning. Dan kita juga ada yang tatap muka. Tatap muka itu ada dua, yang tatap muka langsung dan juga melalui webinar. Jadi, kita bisa melalui Zoom atau juga melalui Teams, seperti kelas biasa, cuman online. Itu real time. Baik. Jadi mereka bisa bertanya di sana. Dan kita mengharapkan bahwa wadah itu sebelum mereka masuk ke sesi pertama, kedua, dan ketiga itu mereka sudah belajar dulu. Sehingga wadah pertemuan itu adalah tempat mahasiswa menanyakan apa-apa yang belum dia mengerti ketika dia belajar secara mandiri. Di sanalah dia mempertanyakan. Dia nggak mengerti masalah ini, di sana diselesaikan oleh dosennya. Jadi mandiri situ berarti bukan otodidak ya. Tapi bahan ajar kita itu juga udah self instruction dan bisa dipelajari secara mandiri. Dan juga mereka bisa lebih kepada ini sebetulnya, belajar mandiri itu dengan inisiatifnya sendiri. Dan itu terbimbing sebetulnya. Jadi mahasiswa UT itu walaupun dia diminta belajar secara mandiri dengan inisiatif sendiri, namun kita harus memberikan layanan kesuksesan belajar jarak jauh, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh, disingkat jadi LPKBJJ. Ada 4 tahap di sana. Jadi begitu mahasiswa masuk, pertama dia mendapatkan orientasi studi. Orientasi studi mahasiswa baru. Dia sedang di mana, mau kemana, disinilah dia diperkenal dengan sistem belajar jarak jauh. Terus yang kedua nanti mereka perlu keterampilan khusus biar sukses belajar jarak jauh. Ada keterampilan khusus yang diberikan kepada mereka supaya mereka lancar belajar jarak jauhnya. Terus yang ketiga nanti ada yang namanya kuliah, kan ada tugas. Tugas dari program studi maupun juga tugas dari mata kuliah itu sendiri atau dari dosennya. Maka diberikan workshop tugas. Nah, itu keterampilan yang ketiga. Terakhir mau ujian akhir semester. Itu juga diberikan keterampilan namanya klinik UAS. Jadi di klinik itu dibahas, diperkenalkan model-model ujian UT dan bagaimana mensiasatinya bisa sukses dengan baik. Jadi nggak dilepas begitu saja. Ada 4 tahapan. Baik, kalau kita bicara mengenai kebutuhan zaman sekarang kan soft skill begitu ya Pak. Ini salah satunya kemandirian, ini bisa didapatkan dengan masuk ke UT ini ya. Sehingga begitu mungkin terjun ke dunia kerja, terbiasa begitu ya, bisa mengatur diri sendiri, ini pasti jadi nilai plus yang baik pada akhirnya. Ini kualitas lulusannya betul-betul terjamin sekali begitu ya Pak. Apakah ada prestasi atau capaian lain yang pernah diterima oleh UT? Boleh dibagikan sedikit Pak? Baik, jadi untuk prestasi ya, jadi saya ingin menggarisbawahi tentang ijazah kan. Kadang-kadang orang bertanya ijazahnya laku tidak. Tadi saya sudah sampaikan yang diterima sebagai PNS, Pak Direktur tadi sudah menyampaikan ada yang S2 diterima. Jadi mahasiswa alumni kita itu juga sudah banyak yang diterima di luar negeri. Ya, tahun ini ada yang diterima, ada 3 yang diterima, yang satu di Australia, satu di
Belanda 1, kemudian di Scotland 1. Ya, jadi pada prinsipnya ijazah universitas terbuka itu juga bisa dipakai tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Untuk prestasi saya ingin merangkum prestasi universitas sebagai institusi. Jadi kita universitas terbuka adalah satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia. Ya. Satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang setiap 3 tahun itu mengundang secara sukarela reviewer dari International Council for Open and Distance Education, organisasinya perguruan tinggi jarak jauh sedunia, untuk mereview aktivitas yang dilakukan UT. Nah itu adalah menurut kami itu salah satu prestasi karena di Asia tidak ada lagi perguruan tinggi yang melakukan itu. Kemudian Universitas Terbuka itu menjadi leader 2 periode berturut-turut sejak tahun 2020 kita ditunjuk sebagai Presiden Asian Association of Open Universities, asosiasi perguruan tinggi se-Asia. Ya. Jadi UT sebagai leadersnya, pemimpinnya, presidennya. Dan dalam sejarah EUU tadi belum pernah ada perguruan tinggi yang menjabat 2 periode secara berturut-turut, baru UT. Karena mereka percaya dengan kami ya. Pak Rektor menjadi presidennya, kemudian Universitas Terbuka, Pak Rektor sebagai representasi UT itu dipilih oleh ICDI tadi, badan asosiasi pendidikan jauh sedunia, itu menjadi focal point untuk quality assurance di Asia. Ini kan soal prestasi yang penghargaan bahwa kita Universitas Terbuka dipercaya oleh Badan Dunia sebagai perguruan tinggi yang betul-betul memegang teguh quality assurance dalam bidang pendidikan. Wah, luar biasa ya. Jadi akreditasinya tadi terjamin, kualitas lulusannya juga terjamin, bahkan ini UT-nya sendiri ini kualitasnya internasional begitu ya Pak. Baik. Tadi kita bicara mengenai biaya yang terjangkau ya Pak. Ya. Biayanya berapa sih sebetulnya, mungkin sebagai gambaran nih? Sebagai gambaran kalau yang berupa paket itu mulai 1.300.000 baik, per semester. Terjangkau ya. Itu sudah bahan ajar, sudah ikut tutorial juga. Baik, berarti kalau dari mulai masuk sampai lulus berapa kira-kira kisaran biayanya Pak? 11 juta, ya kurang lebih 12 juta. 12 juta itu dari awal masuk sampai lulus ya. Baik. Sudah dengan bahan ajar. Baik. Nggak perlu fotokopi lagi semuanya gitu ya. Sudah dapat semuanya, bukunya semuanya. Berarti 12 juta rupiah per semesternya, kira-kira 1 juta rupiah, sangat terjangkau sekali kemudian ya. Siapapun bisa mengalami pendidikan tinggi kemudian. Cara daftarnya bagaimana sih Pak Edward? Karena kita sudah melayani secara online, itu bisa ke laman sia.ut.ac.id. Baik, mudah sekali ya. Satu langkah tinggal jalan, kuliahnya juga online, tatap muka. Jadi yang kerja, yang banyak urusan, tapi mau tetap mengenyam pendidikan tinggi atau tadi tinggalnya jauh, susah aksesnya, bisa mengenyam pendidikan tinggi ya. Baik, apakah ada inovasi ke depannya dan ada harapan apa lagi nih Pak? Ya, inovasi terbaru yang akan segera kita luncurkan tanggal 13 ya. Saya 13 bulan Juni ini kita akan meluncurkan My Universitas Terbuka atau disingkat My UT. Baik. My UT itu menjadi rumah virtualnya mahasiswa. Rumah virtual mahasiswa, jadi mahasiswa sekali masuk ke situ bisa mengakses mata kuliahnya di situ, tutorialnya di situ, melihat kemajuan akademiknya di situ, kalender akademiknya juga di situ. Jadi semuanya di situ. Dan kami dari pusat ya sebagai dosen juga bisa melihat kemajuan mahasiswa. Orang tuanya juga bisa lihat ya Pak ya? Bisa, asal diberikan akses. Baik. Nah, jadi mahasiswa UT itu menjadi mahasiswa UT, salah satu keuntungannya adalah mereka mendapatkan akses Office 365 free, cuma-cuma. Itu kan kalau beli kan relatif mahal ya, jadi cuma-cuma. Jadi dengan My UT ini mahasiswa bisa melihat perkembangan masa studinya. Baik. Untuk orang tuanya nggak bisa bohong juga anaknya ya. Iya, tinggal lihat ini kamu udah semester 1 IPK-nya segini, kedua dan seterusnya. Baik. Pak Edward, sebagai penutup mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Harapan kami kalau untuk UT Jakarta ya, UT sudah sedemikian rupanya memberikan layanan akses dan juga untuk belajar, maka kiranya nggak ada lagi
alasan untuk tidak mengenyam pendidikan tinggi. Baik, ada yang mau ditambahkan, Pak Rahmat? Silakan. Khusus untuk Jakarta, di Jakarta di Universitas Terbuka Jakarta ini sekarang sudah ada lebih dari 48.000 mahasiswa. Nah, 48.000 ini adalah orang-orang yang percaya kepada kami. Yang lain, ayo dong, masa kalah sama yang 48.000 daftar di UT Jakarta. Kualitasnya internasional tadinya dengan biaya yang terjangkau sekali lagi. Terima kasih Pak Edward dan juga Pak Rahmat ya hari ini informasinya. Semoga bermanfaat juga untuk Anda di rumah. Baik, saudara, Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri juga memiliki sistem pendidikan berkualitas yang setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Sehingga kualitas Universitas Terbuka tidak perlu lagi diragukan meskipun dengan biaya yang terjangkau. Dan tidak terasa 30 menit lagi saya sudah bersama dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.